إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين جماعة salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min lakamathalil nahlati akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Yang artinya, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, Nabi SAW bersumpah, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya permisalan orang beriman itu seperti seekor lebah. Lakamathalin nahlah akalat tayyiban. Lebah itu dia makan makanan yang baik. Wa wada'at tayyiban, dan dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Wa waqa'at, dan jika lebah itu hinggap di satu dahan, satu tempat, dia tidak mematahkan dan dia tidak merusak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang karakter orang beriman. Nabi berbicara tentang perilaku, sikap yang seharusnya ditampakkan, ditunjukkan oleh orang yang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan orang beriman itu dengan seekor lebah. Yang mana lebah itu dia selalu mencari makanan yang terbaik. Dan kita sudah mafhum tentang masalah ini. Begitu pula orang beriman adalah orang yang selalu mencari tempat-tempat yang terbaik, mencari tempat-tempat yang bisa dia serap kebaikannya sebagaimana lebah. Maka orang beriman adalah orang yang selalu
mengambil dan menyerap segala kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Apa yang menjadikan dirinya lebih baik, dia akan ambil. Dia akan berada di tempat tersebut. Dia mencari tempat-tempat yang bisa menghadirkan kebaikan bagi dirinya. Maka orang beriman itu selalu aktivitasnya berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya, memperbaiki dirinya. Keluarnya dia untuk mencari kebaikan. Perginya dia, duduknya dia untuk menyerap kebaikan. Itu ciri orang beriman. Namun orang beriman tidak hanya sekedar dia menyerap kebaikan-kebaikan yang ada yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. Kata Nabi, orang beriman seperti lebah. Setelah dia menyerap kebaikan, kebaikan tersebut diberikan kepada orang lain. Kebaikan tersebut dimuntahkan, bukan dalam pengertian dimuntahkan, dikeluarkan kemudian dia lepas dari kebaikan, tidak, tapi ditularkan. Wa wada'a thayyiban. Sehingga orang beriman dimanapun dia selalu menyebarkan kebaikan. Dia selalu memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia berbicara, kata-katanya adalah kata-kata yang bermanfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia bersikap, sikapnya memberi manfaat. Apapun profesinya, dimanapun dia berada, apapun jabatannya, dia selalu menyebarkan manfaat. Itu karakter orang beriman yang kedua, ma'asyiral muslimin. Jadi dia haus kebaikan, dia cari kebaikan, di mana sumber-sumber kebaikan dia serap, lalu dia berusaha untuk menyebarluaskan, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kata Nabi, orang beriman itu tatkala dia menyerap maupun memberi kebaikan, dia tidak merusak, dia tidak menyakiti. Ada manusia memberi kebaikan, na'am, tapi mohon maaf sikapnya kadang-kadang melukai hati orang yang menerima. Kadang-kadang di saat kita memberi kebaikan, tapi di saat itu pula kita menyebarkan kerusakan. Bercampur antara kebaikan dengan kerusakan. Maka kata Rasulullah SAW, orang beriman itu ketika dia memberi, dia tidak merusak. Dia tidak mengganggu, dia tidak mematahkan, dia tidak merusak. Subhanallah. Satu contoh yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, begitulah seharusnya kita ma'asyiral muslimin sebagai hamba-hamba Allah yang telah memproklamirkan diri kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Nabi SAW, beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ukuran keimanan tidak hanya sekadar ibadah-ibadah mahdah. Itu termasuk hal yang bisa mengukur keimanan kita, na'am, tapi bukan satu-satunya. Ukuran keimanan bukanlah hanya kita melaksanakan salat, puasa, zakat, ibadah haji atau umrah berkali-kali, tapi sejauh mana kita berusaha untuk menyerap kebaikan, karena iman itu mendorong seseorang untuk terus belajar dan belajar, untuk terus menyerap kebaikan. Itulah keimanan yang benar. Kalau kita mukmin tapi kita malas belajar, malas mengambil manfaat, malas menyerap sesuatu kebaikan, mohon maaf, iman kita belum benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang-orang beriman di bumi Allah untuk menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang Allah hadirkan, Allah munculkan di atas muka bumi ini, linnasi, untuk manusia. Itu harus menjadi kesadaran kita, ma'asyiral muslimin. Saya dihadirkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang terbaik.
Dan tidak mungkin kita menjadi manusia yang terbaik kalau kemudian kita tidak pernah berhenti di tempat-tempat yang bisa mengembangkan potensi kita, yang dimana di situ kita bisa menyerap berbagai macam kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin, nahlah seekor lebah. Bahkan Allah pun di dalam Al-Quran menyebut tentang lebah ini, bagaimana manfaat yang dihasilkannya. Bahkan satu surat ada yang disebut surat An-Nahl. Dan jangan sebaliknya kita menjadi seekor lalat. Kebalikan dari lebah. Kalau lebah hinggap di tempat-tempat yang baik, lalat hinggap di tempat-tempat kotor. Kalau lebah mengeluarkan madu, sesuatu yang paling bermanfaat buat manusia, lalat mengeluarkan penyakit. Maka seorang muslim tidak mungkin dia kemudian menjadikan dirinya seperti lalat, tapi dia terus akan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang mengambil manfaat dan menyebarkan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita menjadi seorang mukmin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi seorang mukmin yang bermanfaat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ambil dan serap kebaikan-kebaikan yang bernilai buat kita. Terus kita belajar, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun kedudukan kita, kita tetap perlu belajar dari orang lain. Karena ilmu Allah adalah ilmu yang tidak terbatas. Belajar tentang apa yang bermaslahat buat diri kita di dunia maupun di akhirat kelak. Teruslah kita mengambil kebaikan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita menjadi mukmin yang baik adalah sebarkan dan manfaatkan kebaikan untuk sesama. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Artinya beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah hanya Allah saja. Beribadahlah kalian kepada Allah, tapi jangan lupa waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan untuk manusia, la'allakum tuflihun. Dengan itu kalian akan sukses, kalian akan bahagia. Sebarkan manfaat, ma'asyiral muslimin. Dan sekali lagi, kita tidak bisa menyebarkan manfaat kalau diri kita kosong dari kebaikan. Faqidu syai' la yu'ti, sesuatu yang tidak memiliki sesuatu dia tidak akan memberi. Maka kembangkan potensi kita. Demi Allah, Allah telah menciptakan kita dengan potensi yang luar biasa. Tidak ada manusia yang tidak bisa berhasil kalau dia memanfaatkan potensinya. Potensi yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Kita bisa menjadi orang sukses kalau kita mengembangkan potensi kita. Tapi karena kita kurang bersyukur, sehingga ciptaan Allah tidak kita manfaatkan, tidak kita kembangkan. Tebarkan manfaat ya ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar kita menjadi mukmin yang baik, jaga sikap dan perbuatan dari tindakan-tindakan merusak dan berbuat zalim. Jangan sampai kita di satu sisi berdakwah, menyampaikan kebenaran, tapi di sisi yang lain kita berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, menyampaikan hal-hal yang merusak tatanan kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Maka dengan tiga sikap ini kita akan menjadi mukmin yang baik, mukmin yang berhasil, mukmin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebetulnya tidak memberi manfaat kepada kita. Termasuk, ma'asyiral muslimin, dengan media-media kita, media sosial kita.
Maka jangan sampai hidup kita atau waktu-waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya mendengar berita kila wakalah, katanya-katanya, berita-berita yang tidak benar, lalu kita analisis, buat apa ya ikhwan? Kecuali kalau kita memang orang yang paling mengerti dan punya akses ke situ. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Belum pernah membaca Quran, menghatamkan Quran, mentadabburi Al-Quran, tapi ribuan tulisan dibaca setiap hari. Akhirnya keluar tidak memberi manfaat apa-apa, bahkan seringkali yang dia beri adalah berita-berita hoax, keburukan, kebohongan. Sudah, mari kita kembangkan potensi kita. Kita punya profesi apa? Kita punya bakat apa? Apa yang bisa kita lakukan? Terus kita kembangkan dengan niat untuk memberikan manfaat. Demi Allah, kalau usia kita gunakan untuk mengembangkan potensi, menaikkan diri kita, kemuliaan kita, waktu ini tidak akan cukup. Maka tidak ada seorang muslim yang membuang-buang waktunya untuk menyerap kebaikan yang Allah sediakan di atas muka bumi ini terlalu banyak. Belum lagi kita memberi manfaat. Maka orang mukmin yang benar, yang baik adalah orang yang selalu menjaga waktunya. Maka saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita ingin mengukur, saya ini muslim baik, mukmin baik, ukurlah dengan ukuran tadi, termasuk memanfaatkan waktu. Kalau kita rajin sholat 5 waktu, kemudian kita keluar tidak bekerja apa-apa, beraktivitas apa-apa, tidak menuntut ilmu, mengembangkan diri, kita bukan menjadi muslim yang baik. Belum sempurna keislaman kita, belum sempurna keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم يا رحمن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة